Puji nama Tuhan, shalom. Boleh sekali lagi dengan lebih semangat katakan shalom. Lambaikan tanganmu saudara, katakan shalom. Haleluya, puji nama Tuhan. Wow, saya percaya bahwa malam hari ini adalah malam yang penuh dengan hadirat Tuhan. Percaya, katakan amin. Bahwa setiap dari kita, saya percaya kita semua merindukan kasih-Nya Tuhan. Kita semua merindukan akan hadirat Tuhan, lawatan Tuhan, dan saya percaya bahwa Tuhan sendiri ada di tengah-tengah kita, bersama dengan kita, siap melawat kita. Yang siap menerima lawatan Tuhan boleh lambaikan tangan saudara. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita. Amin, amin. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Betapa kami bersyukur untuk setiap kebaikan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Ini kami datang di tempat ini. Kami rindu Tuhan untuk menyembah Engkau dan semuanya tentang Engkau Tuhan. Ini setiap kami, hidup kami seutuhnya milik-Mu Tuhan. Engkau yang bertata atas segala-galanya. Kami percaya saat kami menyembah, sesuatu sedang terjadi di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini kami anak-anak-Mu hanya di dalam nama Yesus. Amin, amin. Baik, sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita. Terima kasih. Tuhan, Engkau mendengar seruan hatiku dan keluhku, tak tersembunyi bagimu. Dalam kesesakanku, ku mau berdiam dan berharap padamu. Yesus, Kau sumber kekuatanku. Sebab aku ini milik-Mu, aku di dalam hati-Mu, kasih setia-Mu yang menghidupkan aku. Sebab aku ini milik-Mu, tak ku pertahankan hidupku, biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Sama-sama katakan, Tuhan, Engkau mendengar seruan hatiku dan keluhku, tak tersembunyi bagimu. Dalam kesesakanku, ku mau berdiam dan berharap padamu. Yesus, Kau sumber kekuatanku. Sebab aku ini milik-Mu, aku di dalam hati-Mu, kasih setia-Mu yang menghidupkan aku.
pertahankan hidupku, biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Oh, sebab aku milik-Mu, sebab aku ini milik-Mu. Aku di dalam hati-Mu, kasih setia-Mu yang menghidupkan aku. Sebab aku ini milik-Mu, tak ku pertahankan hidupku, biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Oh, sebab aku ini milik-Mu, aku di dalam hati-Mu, kasih setia-Mu yang menghidupkan aku. Oh, kami milik-Mu, sebab aku ini milik-Mu, tak ku pertahankan hidupku, biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Mari saat ini jemaat sendiri katakan, Tuhan Engkau mendengar setiap kami, setiap keluhan kami tak tersembunyi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam kesesakanku, karena kami tahu Kau sumber kekuatan kami. Mari semua angkat tanganmu, katakan, sebab aku ini milik-Mu. Oh, kami milik-Mu Tuhan. Kasih setia-Mu yang menghidupkan aku. Oh, sebab aku milik-Mu, sebab aku ini milik-Mu, tak ku pertahankan hidupku, biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Sebab aku ini milik-Mu, aku di dalam
hatimu, kasih setiamu. Kasih-Mu memberikan setiap kami kehidupan, Tuhan. Terima kasih. Sebab aku tak ku pertahankan hidup, biar kehendak kerjakanlah dalamku. Biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Biar kehendak-Mu, biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Hanya kehendak-Mu, Yesus, karena hidup kami milik-Mu, karena hidup kami milik-Mu, sebab aku milik-Mu, Yesus. Engkau yang berkuasa, Engkau yang berkuasa melakukan segala rencana-Mu, Yesus. Oh, Yesus, terima kasih, terima kasih. Oh, haleluya. Kami berharap padamu, Yesus. Terima kasih untuk anugerah-Mu, untuk kebaikan-Mu, Yesus. Selalu ada dalam hidup kami, di setiap jalan kami. Terima kasih, terima kasih. Hanya Kau sumber harapan kami, hanya Kau sumber kekuatan kami. Kami berharap, kami mengandalkan-Mu, Yesus. Hanya Engkau, hanya diri-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Hanya Kau. Sambil angkat kedua tanganmu saat ini katakan, Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi
tidak ada yang lain Tuhan. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita. Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Kami perlu Engkau, ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Oh, kami percaya, ku percaya Kau perlu pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Oh, Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Segenap hati kami mau berkata, ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku, jamah kami, lawat setiap kami. Oh, kami percaya padamu. Angkat tanganmu saat ini, katakan, Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Hikmat-Mu lebihi pikiranku, jalan-Mu di atas segala jalanku. Tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau, Yesus, yang ku andal. Oh, hikmat-Mu, hikmat-Mu lebihi pikiranku, jalan-Mu di atas segala jalanku. Tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau, Yesus, yang ku andalkan. Hanya Kau, Yesus, yang ku andalkan. Yesus, hanya Kau yang ku. Hanya diri-Mu Tuhan.
Sebab hanya Engkau Tuhan yang kami andalkan. Bukan manusia, bukan siapapun yang lain. Hanya Engkau andalan kami. Hanya Engkau penanggung jawab hidup kami. Untuk setiap apapun perkara yang kami punya, kami hanya mengandalkan Engkau, Yesus. Karena kami tahu hanya Engkau yang mampu menolong setiap kami. Hanya Engkau yang mampu memberikan pertolongan-pertolongan yang ajaib bagi setiap kami. Terima kasih. Kiralabashe kiralabaralabaralabashe kiralabara. Kiralabasharalabara. Kiralabasharalabaralabaralabashe kiralabaralabara. Kiralabasharalabaralabaralabaralabaralabasharalabaralabaralabaralabara. Mari berdoa, mari berdoa, mari berdoa. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih di dalamku, di dalamku. Yesus yang percaya sambil angkat tanganmu, kita mau nyanyikan. Yesus terlebih besar. Dia lebih besar dari apapun, saudara. Dari setiap tantangan kita, dari setiap masalah kita, Dia yang lebih besar. Di dalam. Thank you, Jesus. Thank you. Yesus terlebih besar.
Tetap jemaat sendiri katakan Yesus terlebih besar. Yesus terlebih. Yesus lebih besar, kasih-Nya yang besar untuk kita. Di dalamku, di dalamku. Oh Yesus, Yesus, Yesus. Kau besar, Yesus. Amin. Di dalamku selamanya. Mari sama-sama kita bagi diri saudara. Aku kan dia katakan lebih besar. Yes, Yesus terlebih besar. Di dalamku, di dalam. Oh Yesus, Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Di dalamku selama-lamanya. Lagi dengan segenap hatimu. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Di dalamku, di dalamku. Oh Yesus, Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Di dalamku selama-lamanya. Di dalamku, di dalamku selama-lamanya. Di dalamku selama-lamanya. Haleluya. Kami aminkan pujian ini, bahwa Engkau sajalah yang terbesar di dalam hidup kami. Tidak ada yang lain selain Engkau Yesus Tuhan yang layak dipuji dan disembah. Biarlah semuanya memperkenankan hati Tuhan. Dalam perkenanan-Mu kami bermohon supaya Engkau mau berbicara kepada kami
lewat pemberitaan firman-Mu Tuhan. Namun sebelumnya bukalah terlebih dahulu pikiran setiap kami, agar kami dapat mengerti kitab suci dan kuasa Elohim itu dengan baik dan benar. Terangi mata hati kami, agar kami mengerti pengharapan apa yang ada di dalam panggilan-Mu terhadap kami sebagai umat-Mu Tuhan. Betapa kaya kemuliaan yang tersedia bagi kami, betapa dahsyat kuasa-Mu tanpa batas yang telah Kau anugerahkan di dalam Kristus. Dan kawal kami dengan roh hikmat dan wahyu-Mu, agar kami dapat bertumbuh dewasa di dalam pengenalan akan Tuhan. Agar hidup kami berbuah, menjadi berkat bagi banyak orang dimanapun kami berada. Dan lewat kami, Engkau Yesus Tuhan kebanggaan kami, dimuliakan. Dalam nama Yesus, kami siap untuk mendengar firman kebenaran-Mu yang memerdekakan. Haleluya, bersama kita semua katakan, amin. Beri kemuliaan bagi Yesus Tuhan. Silakan duduk. Shalom. Saudaraku terkasih, di ruang sukses ini, sebentar kita akan memanjatkan doa-doa kita, permohonan kita kepada Elohim yang hidup, yang mendengar seru doa anak-anaknya dan menggaransi pasti dikabulkan. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan melandasi semua seru doa kita sebentar. Agar kita berdoa dengan baik, agar kita berdoa dengan benar, agar kita berdoa dengan pengertian yang benar. Dan supaya kita dapat yakin setiap seru doa kita pasti dikabulkan oleh Tuhan. Boleh saya lihat tangan saudara yang sungguh-sungguh ingin diberkati oleh Tuhan malam ini? Dan saya mau katakan lebih dari itu, Tuhan sudah sediakan berkat saudara. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Buka Filipi pasal yang keempat. Filipi pasal yang keempat. Ayat 4 sampai 8 saja saya ingin membacakan bagi saudara. Bersukacitalah selalu di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Biarlah keramahanmu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Elohim melalui doa dan permohonan disertai ucapan syukur. Dan damai sejahtera Elohim yang melampaui segala pengertian akan menjaga hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Akhirnya saudara-saudaraku, segala yang benar, segala yang mulia, segala yang adil, segala yang murni, segala yang menyenangkan, segala yang baik untuk didengar, segala kebajikan, dan segala yang patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Amin. Saya percaya sebagai orang Kristen, sebagai milik kepunyaan Tuhan, saudara tidak asing mendengar kata doa. Dan memang kita berdoa setiap hari. Tetapi kadang masih ada yang salah paham tentang doa. Karena kita ada di dalam sesi ibadah doa malam, saya bergumul
apa pesan yang ingin kau sampaikan kepada umatmu terkasih di tempat ini? Lalu Tuhan taruh di hati saya soal penggembalaan dengan pengetahuan dan pengertian yang telah dinubuatkan di perjanjian lama oleh Nabi Yeremia untuk diberlakukan di perjanjian baru bagi umat pilihan Tuhan di dalam Yesus Kristus. Yeremia 3 ayat 15 itu berkata bahwa Tuhanlah yang akan mengangkat bagi umatnya gembala-gembala yang sesuai dengan hati Tuhan. Mereka itu akan menggembalakan umat Tuhan dengan pengetahuan dan pengertian. Jadi umat Tuhan itu harus digembalakan dengan metode Tuhan. Digembalakan dengan pengetahuan dan pengertian. Bukan dengan tradisi dan emosi tanpa isi. Supaya umat Tuhan tahu kebenaran. Mengerti kebenaran firman Tuhan. Banyak orang tahu berdoa. Banyak orang tahu ayat-ayat firman Tuhan tentang berdoa. Tapi tidak sedikit yang tidak mengerti bagaimana sebenarnya harus berdoa. Apa itu doa? Memang ini persoalan sederhana. Tetapi saya mau katakan di Alkitab juga mencatat ada loh salah berdoa. Nah itu sebabnya tugas penggembalaan itu membuat umat Tuhan tahu dan mengerti firman Tuhan. Supaya ketika mereka tahu dan mengerti kebenaran firman ini, kebenaran itulah yang memerdekakan umatnya. Amin saudara. Nah itu sebabnya saya malam ini juga ingin berbagi, share dari apa yang Tuhan bukakan pengertian perihal doa. Bahwa doa sederhananya saudara-saudara, khususnya kita yang sudah ada di dalam dimensi dikaruniai Injil anugerah dan kebenaran. Doa itu bukan lagi sebagai alat ritual agamawi. Bukan lagi semacam syariat agama agar kita terlihat lebih saleh, lebih kudus, lebih suci. Bukan. Doa yang diberikan pemahaman di dalam Alkitab sederhana. Sebagai media yang ditetapkan oleh Tuhan sendiri untuk menjalin komunikasi antara umat Tuhan, Anda dan saya dengan Tuhan, Bapa kita di sorga. Ini media resmi, ya, media komunikasi kita dengan Tuhan. Kata komunikasi artinya pembicaraan dua arah, two traffic. Saya berbicara kepada Bapa Yahweh di surga dan Bapa berbicara kepada saya. Itu doa. Doa adalah komunikasi dua arah antara saya dan saudara dengan Tuhan kita. Doa adalah media resmi yang Tuhan tetapkan. Supaya kalau kita mau bertemu dia, kita mau berbicara, kita mau berdialog, kita mau curhat, kita mau minta sesuatu apa saja lewat yang namanya doa. Nah itu sebabnya orang Kristen siapapun dia harus tetap berdoa. 1 Tesalonika 5 ayat 17, ayat terpendek di Alkitab itu bilang tetaplah berdoa. Bahkan dalam ejaan lama dikatakan berdoalah dengan tidak berkeputusan. Artinya doa itu merupakan nafas hidup orang percaya. Doa itu merupakan
media komunikasi kita setiap waktu, setiap saat, dimanapun kita berada. Karena doa bagi kita sekarang ini, yang saya bilang tadi, bukanlah semacam alat ibadah agamawi. Sehingga perlu aturannya, harus sujud, harus tengkurap, harus lipat tangan, tutup mata dan sebagainya. Itu agamawi. Kalau kita berbicara doa dalam konteks orang-orang yang telah diperbaharui seperti kita ini, yang telah dikaruniai anugerah kebenaran itu, maka dimanapun Anda berada, Anda sedang setir mobil, Anda sedang mencuci, Anda sedang melakukan apa saja, Anda bisa berdoa. Karena doa itu bukan sekedar berkata-kata Bapak Ibu. Doa itu berbicara ungkapan hati kita. Walau kadang tidak terucap oleh bibir, tapi Tuhan mengenal hati. Tuhan melihat hati. Sehingga doa tidak ada batasan tempat, tidak ada istilahnya waktu sembahyang, ya. 5 waktu sembahyang, 7 waktu sembahyang itu di perjanjian lama. Tetapi di dalam perjanjian baru justru doa harus menjadi lifestyle. Gaya hidup kita sebagai orang percaya. Apapun yang kita lakukan, doa. Sebelum kita melakukan segala sesuatu, berdoalah. Doa juga merupakan wujud atau semacam tanda penundukan diri kita, kebergantungan kita, pengandalan diri kita kepada Tuhan. Amin, saudara. Dan saya mau beritahu, doa itu saudara-saudara menjadi media untuk kita meraih apa yang Tuhan sediakan di dalam alam roh. Doa itu pintunya, kita membuka seluruh kepustakaan hikmat Tuhan, kita membuka seluruh gudang harta kekayaan Bapa kita di surga melalui doa. Tapi bagaimana mengambil itu dengan iman? Makanya doa dan iman tidak bisa dipisahkan. Orang yang beriman pasti berdoa. Nggak mungkin orang yang beriman tidak berdoa. Orang yang berdoa harus beriman. Karena kalau dia berdoa dia tidak beriman, dia tidak percaya apa yang dia doakan, apa yang dia minta, apa yang dia mohonkan kepada Tuhan, dia tidak punya iman. Ibrani 11 ayat 6 bilang dia tidak berkenan kepada Elohim. Jadi saya ingin menyampaikan kepada kita supaya kita mengerti. Kita bukan berdoa seperti orang-orang agamawi yang tradisi. Berdoa tapi dia nggak ngerti apa itu doa. Berdoa tapi dia ya asal berdoa saja. Yang penting berdoa sekedar orang tahu bahwa saya juga ini beriman, saya beragama. Kalau saya nggak berdoa nanti apa kata dunia? Ya saya berdoa. Tapi kadang-kala bahkan orang sendiri berdoa, ya soal dijawab nggak dijawab ya udahlah. Yang penting gue berdoa. Bahkan ketika doanya dijawab dia kaget loh. Dijawab juga ya doaku. Padahal sebenarnya ketika doa kita dikabulkan kita nggak perlu kaget. Memang sudah harus begitu. Ya, banyak orang kaget doanya dikabulkan. Doa gue dikabulkan juga. Berarti dia gak serius. Walaupun Tuhan kadang-kala bukan melihat soal keseriusan kita. Memang karena kasihnya dia senantiasa ingin memberkati kita. Tapi mestinya kita yang mengerti persoalan ini. Kita justru bertanya-tanya ketika doa kita tidak dikabulkan. Ada apa ya kenapa doa saya tidak dikabulkan? Mestinya begitu orang-orang benar berpikir. Nah, saudaraku, perihal doa, Alkitab bilang saudara-saudara, ini merupakan pintu semacam pembuka. Yang tadi saya katakan itu, pembuka gudang harta karun kekayaan kemuliaan Bapa Surgawi.
Dan pintu untuk membuka segala hikmat Bapa itu kita bisa raih. Dan semua karunia yang disediakan dalam rumah perbendaharaan Bapa lewat doa. Makanya saya hari Minggu itu sesi 1, 2, dan 3 saya berbicara tentang Anda tinggal mengambil semua yang saudara butuhkan apapun itu. Anda tinggal buka gudang kekayaan Bapa kita, pintunya engkau buka, ya tempat penyimpanan harta Bapa surgawi buka, itu doa. Anda mulai berdoa, Anda sedang membuka rumah perbendaharaan Bapa kita yang maha kaya itu. Lalu kemudian dengan iman Anda meraihnya dan berkata, terima kasih hari ini aku telah memperoleh berkat-Ku. Terima kasih bahwa kebutuhanku hari ini Bapa, aku sudah terima karena memang Engkau telah sediakannya bagiku. Terima kasih kesembuhan yang kubutuhkan itu telah aku terima dengan iman, aku pasti sembuh. Karena Engkau telah menyediakan kesembuhan itu. Jadi apapun yang kau butuhkan, Tuhan sudah sediakan. Sudah tersedia bagimu. Tinggal engkau mengambilnya dengan doa dan iman. Nah, saudara, saya mau kasih lihat bahwa doa juga tidak berbicara soal hanya kebutuhanmu yang Tuhan mau kabulkan ketika kau berdoa. Banyak sekali teologi tentang doa yang orang-orang sampaikan, sampai itu membuat umat Tuhan jadi kaku. Dan Tuhan digambarkan sebagai Tuhan yang tidak seperti apa yang kita harapkan. Karena apa? Ketika kita berdoa, orang bilang begini, doa seperti ini gak dikabulkan Tuhan karena kayaknya itu bukan soal kebutuhan. Tuhan hanya menjawab dan mengabulkan apa yang menjadi kebutuhan kita. Pernah dengar seperti itu, saudara? Dan saya mau katakan, itu salah. Bahkan kebutuhan kita pun, Tuhan Bapa kita itu sudah menyediakannya tanpa kita minta. Karena itu kewajiban Bapa di sorga terhadap anak-anaknya. Saya ini seorang bapak dengan 4 orang anak. Tidak pernah anak-anak saya meminta kebutuhannya. Orang tuanya, papi maminya yang memikirkan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Terutama kebutuhan-kebutuhan pokok mereka. Tapi apakah keinginan, sekedar keinginan, kesenangan mereka tidak boleh mereka minta, dan kalau toh mereka memaksa mereka minta, pasti mereka tidak mendapatkan? Tidak juga. Saya selalu kasih contoh. Anak saya waktu kecil juga suka minum es krim misalkan. Begitu dengar kode bunyi es krim, nenenot misalkan, nenenot. Anak saya berteriak, "Pap, es krim." Kalau dia nggak makan es krim, dia nggak minum es krim, dia nggak mati. Tapi ketika saya belikan dia dan dia mulai menjilat es krim itu dengan sukacita, senang, terima kasih. Wajah senangnya itu juga membuat bapaknya bersukacita karena anaknya senang, anaknya bahagia. Ini masalah keinginan, bukan masalah kebutuhan pokok. Anak saya bilang, "Pap, gantiin handphonenya dong, handphonenya sudah nggak up to date." Kalau bapaknya ada berkat, pasti dengan senang hati memberikan. Padahal tidak ganti handphone juga anak saya nggak fatal gitu loh. Tapi seorang bapak, ibu ingin sekali menyenangkan anaknya dengan memenuhkan keinginan-keinginannya. Bukan sekedar kebutuhannya, bahkan kebutuhan mereka nggak minta. Kebutuhannya makan minum, kebutuhannya tidur, kebutuhannya sekolah, kebutuhannya apa. Bahkan kita suruh-suruh makan, dipaksa-paksa makan, gak mau makan. Itu anak. Saudara-saudara, saya teringat perempuan Kanaan yang percaya. Betul,
yang dia perjuangkan adalah kebutuhan akan kesembuhan putrinya yang sedang menderita. Tetapi Anda lihat saudara-saudara, setelah dia disembuhkan, mujizat terjadi, anugerah diberikan kepadanya. Perkataan Tuhan di situ apa saudara-saudara? Jadilah menurut imanmu. Jadilah seperti apa yang engkau mau. Banyak sekali perkataan Yesus mengatakan jadilah seperti yang kau kehendaki. Jadilah seperti yang kau ingini. Jadilah seperti yang apa yang kau mau. Jadilah seperti imanmu. Iman kita itu tidak selalu mempertaruhkan hanya kebutuhan. Enggak. Keinginan pun kita bisa ingini, kita menginginkan ini, kita menginginkan itu. Kita menginginkan hidup yang lebih baik, kita menginginkan rumah yang lebih layak. Dan lain-lain keinginan kita bisa dimintakan. Dan Tuhan, Bapa kita berkenan memberinya. Amin. Saudara setuju kalau saya bilang bukan cuma kebutuhanmu yang dipenuhi oleh Bapa. Keinginanmu pun Tuhan berkenan memenuhkan itu. Setuju saudara? Kalau setuju salami kiri kanan dan berkata, ternyata keinginan kita juga Tuhan mau kabulkan loh. Silakan untuk saling dukung. Jadi apa keinginanmu? Percayalah Tuhan juga mau memberikan itu supaya hatimu bersuka cita. Jadi jangan kaku beriman. Kita orang Kristen gak boleh kaku di dalam menjalin hubungan dengan Tuhan. Karena Bapa kita maha baik. Tuhan kita sangat baik. Amat baik dan sangat baik. Itu sebabnya saudara-saudara ayat 4 dalam kitab Filipi ini. Itu nadanya hebat sekali, dikatakan begini. Bersukacitalah selalu di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Saya bahkan suka menekankan begini. Kata bersukacitalah itu kalimat yang bersifat perintah. Tuhan perintahkan Anda dan saya sebagai umatnya, sebagai anak-anaknya. Jangan selalu bersedih, tapi bersukacitalah senantiasa. Kenapa Tuhan perintahkan kita bersukacita? Karena gak ada yang perlu dikhawatirkan. Apapun yang kau inginkan, apapun yang kau mau, apapun yang kau butuhkan, Bapa kita berkenan untuk memberikan kok. Gak ada sesuatu yang pantang bagi Bapa di sorga. Tentu ini kita tidak bicara soal perbuatan-perbuatan dosa, jelas tidak masuk kategori itu dong. Orang kudus kan memikirkan hal-hal yang kudus. Orang benar menginginkan hal-hal yang benar. Orang suci tidak mungkin menginginkan hal-hal yang najis, bukan? Amin saudara. Sehingga sebagai orang kudus kita menginginkan hal-hal yang kudus, hal-hal yang benar. Saudara gak usah ragu. Apapun yang kau mintakan, pasti Tuhan beri. Amin. Dalam Yesus tidak ada kata tidak. Dengar baik-baik. Dalam Yesus tidak ada kata tidak. Yang ada hanya kata ya. Ini berita sukacita, inilah Injil anugerah dan kebenaran. Bahwa Yesus dianugerahkan kepada kita bukan saja untuk membawa kita ke sorga dalam kehidupan kekal bersama Dia, tapi Yesus juga dianugerahkan kepada Anda dan saya untuk membuat kita bahagia sebagai ciptaan Tuhan dengan semua kebutuhan, keinginan kita sebagai anak-anak Tuhan. Dia penuhkan, nyawanya saja Dia beri. Masa cuma sekedar kebutuhan hari-hari Dia nggak beri? Nggak mungkin, impossible. Nyawanya
Dia rela berikan kepada Anda. Apalagi cuma sekedar kebutuhan hari-hari. Apapun itu percayalah. Tuhan amat sangat mau. Tuhan amat sangat berkenan menyukakan hatimu dengan pemberian-pemberian terbaiknya. Nah, lalu bagaimana kita meraihnya? Dengan doa. Nah, Tuhan maunya justru orang yang beriman tidak akan menunjukkan wajah muram. Tuhan mau engkau bersuka cita karena apa? Hidupmu dijamin di dalam Yesus terpelihara. Enggak perlu ada yang kau khawatirkan. Tuhan sudah sediakan, Tuhan mencukupkan semuanya. Makanya Tuhan bilang bersukacitalah senantiasa. Bersukacitalah. Anda tahu enggak? Saya ini termasuk kategori bapak yang jengkel kalau lihat anak saya mukanya murung, nangis. Saya paling enggak suka lihat anak-anak nangis. Diam, ada apa sih, kenapa dia nangis sih? Halo sini, kenapa itu adik nangis? Saya orangnya agak cerewet juga kalau lihat. Tapi kalau anak-anak saya senang, main, sukacita. Oh, saya senang banget. Ini saya bapak terbatas. Apalagi Bapa di sorga yang tidak terbatas, yang maha kasih, maha penyayang. Tentu dia akan bersukacita karena engkau bersukacita. Saudaraku, lebih lanjut dikatakan, biarlah keramahanmu, biarlah kebaikanmu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Nah, hal kedua hebat ini. Tuhan mau dimanapun kita berada, ini kan bicara supaya ditahu semua orang. Bahwa engkau ramah, engkau baik. Nah, untuk menjadi ramah dan baik harus ada modalnya, bro. Amin. Kita mau jadi orang baik, berbuat baik kepada semua orang tapi kagak punya modal. Susah. Tapi kalau Tuhan, Bapa kita perintahkan, biarlah kebaikan hatimu, kemurahan hatimu, keramah tamahanmu diketahui oleh semua orang. Artinya apa? Untuk memenuhkan kebutuhan itu supaya engkau jadi berkat dimanapun kau berada. Aku modali kamu dengan berkat yang berlimpah-limpah. Dahsyat itu saudara. Perintah ini gak main-main. Yang bicara ini bukan manusia yang cuma tahu ngomong tidak bisa merealisasikan. Yang bicara ini yang maha kuasa. Yang maha kaya. Yang adalah Bapa kita terkasih. Gak mungkin salah, gak mungkin gagal. Tuhan gak pernah gagal. Lebih lanjut dikatakan, janganlah khawatir tentang apapun juga. Jangan khawatir tentang apapun juga. Mau bicara tentang kesehatan atau kesembuhan, mau bicara tentang finansial, keuangan, mau bicara tentang bisnis, mau bicara tentang studi anak-anak, mau bicara tentang pemulihan, mau bicara tentang apa saja. Tuhan perintahkan jangan khawatir. Kata janganlah, kata lah, akhiran kata lah itu membuat kata itu jadi bersifat perintah. Kalau makan netral, tapi makanlah itu suruhan. Kalau dibilang janganlah khawatir. Jangan kamu khawatir tentang apapun juga. Janganlah khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Elohim. Enggak usah kepada orang. Kalau orang kita nyatakan keinginan kita terbatas, paling dia bisa dengar. Tapi keinginanmu segala hal, nyatakan itu. Bicarakan, makanya perlu doa. Dalam doa kita nyatakan semua keinginan kita kepada Bapa di sorga. Kita perlu bicara, ini loh Pak yang saya inginkan.
Bapakku yang terkasih, ini loh yang saya inginkan. Udah lama aku ingin itu, aku ingin ini. Bapak itu ngerti loh. Nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Elohim. Melalui apa? Halo? Melalui doa. Dan permohonanmu harus disertai dengan ucapan syukur. Kenapa belum terkabulkan kita sudah harus bersyukur? Karena kata dengan bersyukur itu membawa kita kepada pengertian. Apapun yang engkau minta dan doakan, percayalah bahwa engkau sudah menerimanya. Markus 11 ayat 24. Apapun yang engkau minta harus engkau percaya bahwa engkau telah. Walaupun belum terlihat nih wujudnya. Tapi iman bicara apa yang saya minta dan doakan. Saya percaya Tuhan sudah dengar, Tuhan sudah kabulkan. Dan itu berarti saya sudah terima, tinggal tunggu wujud realisasinya. Amin saudara. Ini dahsyat. Makanya ucapan syukur itu tanda orang beriman. Orang yang tidak bersyukur tidak beriman pasti. Kalau dia bilang dia beriman tapi tidak ada ucapan syukur dari mulutnya, yang ada keluh kesah bersungut-sungut. Nah ini bukan orang Kristen ini, bukan orang beriman. Terakhir saudara-saudara, ya, damai sejahtera Elohim yang melampaui segala pengertian akan menjaga hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Dalam masa menanti realisasi wujud nyata dari doa-doa kita itu, Tuhan menjaga hati dan pikiran kita dengan damai sejahtera supaya kau tidak tergoyahkan. Hebat kan? Luar biasa. Makanya Tuhan bilang ayat 8, mari sama-sama baca sebagai ayat terakhir, dikatakan begini. Akhirnya saudara-saudaraku, segala yang benar, segala yang mulia, segala yang adil, segala yang murni, segala yang menyenangkan, segala yang baik untuk didengar, segala kebajikan dan segala yang patut dipuji. Pikirkanlah semua itu. Jangan pikirkan lawannya. Apa lawannya kata-kata ini? Nah, segala yang benar lawannya apa? Segala yang tidak benar jangan pikirkan. Cepat tua nanti kita. Yang tua kalau segala yang tidak benar dipikirkan, cepat innalillahi. Makanya jangan pikirkan yang negatif yang tidak benar. Yang benar saja. Terus lawan dari segala yang mulia apa? Yang tidak mulia, gampangnya begitu. Yang gak usah dipikirin, yang najis-najis, yang gak mulia. Apalagi segala yang murni. Jangan yang kotor, yang murni, yang bersih, itu aja pikirkan. Segala yang menyenangkan, jangan yang menyusahkan terus. Berhentilah memikirkan kekalahanmu di masa lalu. Berhentilah memikirkan kejatuhan dosa-dosamu di masa lalu. Berhentilah memikirkan itu semua. Itu semua sudah jadi sampah karena Tuhan sudah mengampuni engkau semua. Amin. Dengan itulah, puji Tuhan, dengan itulah saudara-saudara, engkau pasti akan tenang menantikan jawaban doamu. Jawaban doamu itu pasti, tidak ada keraguan sedikit pun. Maka janganlah berhenti berdoa, teruslah berdoa, bersemangatlah berdoa. Karena apa? Engkau tahu pengharapanmu dalam Kristus tidak akan sia-sia. Kita beri kemuliaan bagi Yesus. Malam ini karena ini doa, saya mau mendampingi saudara berdoa. Menyatukan iman dengan saudara. Mungkin ada yang butuh itu, ada yang gak butuh gak apa-apa. Anda sendiri Tuhan dengar kok. Anda dengan imanmu berdoa Tuhan pasti kabulkan kok. Amin. Tapi kalau saudara butuh didoakan,
supaya kita sama-sama berdoa di mana 2-3 orang bersepakat meminta apa saja firman Tuhan bilang, maka segala doanya dikabulkan. Mungkin selama ini kau ragu-ragu, tapi malam ini gunakan kesempatan. Engkau ada di ruang apa namanya ini? Ruang apa? Maka kau pulang tidak boleh kalau tidak punya keyakinan bahwa kau akan sukses di luar sana. Setuju? Tundukkan kepala saudara. Saudara yang membutuhkan dukungan doa, saudara berdiri di tempat saudara. Yang membutuhkan saja dukungan doa. Apapun persoalanmu, ingat apa saja yang menjadi persoalanmu, pergumulanmu. Tuhan tahu, Tuhan mau sekali menolong Anda. Haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Jangan ikut-ikutan. Saudara saja dari hati saudara. Kegerakan hatimu. Kalau memang kau betul-betul butuh untuk didoakan oleh saudaramu yang lain. Oleh duta-duta Kristus. Oleh para pelayan Tuhan. Saudara berdiri di tempat saudara. Saudara angkat tangan saudara sebagai tanda saudara meminta dengan iman, yakin bahwa apa yang kau dengar ini menjadi peneguhan atas pengharapanmu. Mungkin ada yang sudah mulai goyah, tapi malam ini peneguhan bagi saudara. Bahwa Tuhan tidak pernah ingkar janji. Apa yang dikatakan oleh firman-Nya, ya dan amin. Haleluya. Mulailah berdoa. Ungkapkan lagi apa yang mungkin sudah kau tidak pernah ucapkan lagi sebagai permohonanmu, doamu. Mungkin ada orang yang doanya belum terkabulkan setelah bertahun-tahun dia berdoa. Saya mau katakan malam ini tidak kebetulan kau ada di sini. Tuhan mau mendengar dan segera mengabulkan itu. Tuhan, Engkau dengar seruan doa umatmu, anak-anakmu ini Tuhan. Dan Engkau berkata, nyatakanlah seluruh keinginanmu di dalam doa dan ucapan syukur. Maka mereka melakukan firman-Mu dan Engkau menggenapi perkataanmu. Terima kasih Tuhan. Engkau melihat hati, Engkau melihat iman. Mereka menaruh harap, mereka mengandalkan Engkau ya Tuhan. Dan firman-Mu berkata, diberkatilah mereka yang menaruh harap dan mengandalkan Tuhan. Tidak akan dipermalukan orang yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Apapun pergumulan anak-anakmu, sakit penyakitkah itu yang ingin disembuhkan, masalah perekonomian yang mulai menyusut, pekerjaan mereka kehilangan pekerjaan dan sebagainya. Kami percaya Kau sudah sediakan yang terbaik Tuhan. Anak-anakmu yang rindu mendapatkan jodoh terbaiknya pun Engkau tahu yang terbaik bagi mereka. Kami percaya Engkau sudah sediakan semuanya. Pekerjaan yang baru, jodoh yang terbaik, mitra yang terbaik, keberhasilan, sukses menjadi hak anak-anakmu. Karena memang rancangan-Mu adalah rancangan sukses, rancangan keberhasilan untuk memberikan masa depan yang penuh pengharapan bagi kami orang-orang yang percaya. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu, atas rahmat-Mu yang selalu baru setiap hari. Kasih setia-Mu tak berkesudahan. Kami klaim janji-janji-Mu dengan iman di dalam nama Yesus. Kami sudah disembuhkan. Pintu-pintu yang tertutup telah dibukakan. Kami menerima keberhasilan kami. Kami menerima kesuksesan kami. Kami menerima semua yang terbaik. Kami menerima segala rahmat-Mu, anugerah-Mu. Segala puji bagi-Mu Yesus. Terima kasih, haleluya. Mari angkat suaramu, sembah Dia, mengucap syukur sebagai tanda imanmu bahwa kau sudah terima apa yang telah kau minta malam ini. Naikkan kata-kata penyembahan, puji Dia, syukur, haleluya. Enda masyakana ya la babatakana ya la masowata. Glory,
kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya bahwa setiap seruan doa kami, Engkau pasti mendengar dan Engkau bertindak Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang sungguh jadi rema di dalam kehidupan kami. Dan sebentar lagi Tuhan, kami rindu untuk memberikan korban ucapan syukur kami. Kami memberi dengan segenap hati, dengan penuh sukacita, dengan hati yang percaya sebab kami mengasihi-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Yesus. Amin, amin. Silakan duduk saudara. Mari bersukacita Bapak Ibu Saudara. Tiada tandanya, tiada bandingannya, kebaikan-Mu Bapa di hidupku, mengubah segalanya. Kasih yang Kau berikan tak tergantikan. Katakan tak tergantikan, tak tergantikan. Ku nyanyikan kebaikan-Mu yang tak lekang oleh waktu, yang selalu mengalir, yang selalu mengalir, dan tak pernah berakhir di hidupku. Mari bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Mari bertepuk tangan bagi Tuhan. Sekali lagi katakan, tiada taranya, tiada bandingannya, kebaikan-Mu Bapa di hidupku. Katakan, Dia mengubah segalanya, mengubah segalanya. Kasih yang ku terima tak tergantikan. Dengan keras katakan, tak tergantikan, tak tergantikan. Yeay! Ku nyanyikan kebaikan-Mu yang tak lekang oleh waktu, yang selalu mengalir dan tak pernah berakhir di hidupku. Mari bertepuk tangan Bapak Ibu Saudara lebih keras lagi. Dia baik, selama-lamanya Dia tetap baik. Mari angkat tanganmu, katakan, Engkau baik, sangat baik. Ya baik, lebih keras katakan, Engkau baik. Engkau baik, sangat baik. Engkau baik bagiku. Yeay! Haleluya. Mari angkat tanganmu, katakan, yang selalu mengalir dan tak pernah berakhir. Ku nyanyikan kebaikan-Mu yang tak lekang oleh waktu, yang selalu mengalir, yang selalu mengalir dan tak pernah berakhir. Ku nyanyikan kebaikan-Mu, haleluya, yang tak lekang oleh waktu, yang selalu mengalir dan tak pernah berakhir. Ku nyanyikan kebaikan-Mu yang tak lekang oleh waktu, yang selalu
Tuhan. Baik saudara, kita akan segera mengakhiri ibadah ini, mari kita berdoa. Yahweh Bapa kami yang baik, yang selalu memperhatikan kami, yang peduli kami, yang memberkati kami, yang terus menerus senantiasa membawa kami dalam kemuliaan dan mujizat-Mu. Hari ini kami bersyukur di doa pada hari ini, pada malam ini kami sudah diberkati dan terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Jika kami dapat memuliakan nama-Mu, jika kami dapat dituntun dan diberkati oleh pemberitaan firman kebenaran-Mu, kami percaya semua ini adalah cara Tuhan untuk membawa kami justru dengan iman yang ada pada kami dari Kristus. Kami akan melihat mujizat demi mujizat, kami mengalami sendiri mujizat demi mujizat. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Tuhan yang mendengar doa kami, Engkau Tuhan yang menjawab segala doa kami, bahkan Engkau Tuhan yang senantiasa mengasihi kami dan menyediakan segala keperluan kami. Di dalam nama Yesus, setiap jemaat-Mu yang datang hari ini, semua diberkati, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang tidak berdaya dibuat Tuhan kuat, berhasil dan sukses di dalam nama Yesus Tuhan. Itu sebabnya kekasih-kekasih Tuhan, mari angkat tangan kita, terimalah berkat anugerah dari Bapa Yahweh yang sangat mengasihi kita di dalam Yesua HaMasyiah Tuhan Yesus. Penyertaan kuat kuasa Roh Kudus menyertai, memberkati kita dan segala doa-doa kita diperkenan, dijawab, diberkati. Saudara yang diberkati Tuhan dan percaya engkau terus-menerus diberkati, bersama-sama katakan amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.